Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Seperti biasa, kita kembali lagi di video podcast bersama Riansyah. Saya akan membacakan email-email yang masuk dari para subscriber ke email saya. Tapi sebelumnya saya mau curhat sedikit nih. Rambut saya udah panjang, saya nggak bisa cukur karena nggak berani juga keluar rumah ya dengan kondisi saat ini. Dan saya tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah aja. Jadi ya, whatever lah ya. Yang penting saya tetap bisa menyampaikan video-video kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, kita mulai membaca ya kiriman email dari para subscribernya. Ini dari salah satu subscriber saya yang mengirimkan ceritanya ke email saya. Kita mulai ya. Bang, aku mau cerita bang. Aku awalnya ragu-ragu mau cerita, tapi aku akhirnya memberanikan diri mengetik kisahku. Mudah-mudahan banyak orang yang belajar dari kisahku ini. Perkenalkan bang, namaku Dinda Asmara. Umurku 45 tahun. Alhamdulillah, aku sekarang dikaruniai 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Semua orang tidak mau gagal dalam rumah tangga, tapi aku terpaksa bercerai dengan suami pertamaku karena hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak punya anak dari suamiku yang pertama. Dulu aku sempat trauma, tidak mau menikah lagi, hingga aku menjanda selama hampir 5 tahun lebih. Tapi akhirnya aku ditemukan dengan laki yang baik, soleh, bertanggung jawab, dan akhirnya aku menikah dengannya dan sekarang dikaruniai 4 orang anak. Kisah yang akan aku ceritakan itu dengan suamiku yang pertama. Kejadian ini memang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Apakah ada wanita lain di luar sana? Cerita hidupnya hampir sama denganku. Selesai kuliah, aku langsung bekerja di ibu kota. Aku bekerja di salah satu bank milik negara. Alhamdulillah, karirku bagus dan aku bisa membantu ekonomi keluargaku. Ayahku berasal dari Padang dan ibuku dari Bogor. Aku sangat menikmati pekerjaanku hingga aku tak pernah cari pacar ya. Yang aku pikirkan hanya karir dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Hingga suatu hari aku ditanya sama kedua orang tuaku, apakah aku punya pacar? Apakah aku merencanakan untuk menikah? Dan pertanyaan lainnya yang mengarah ke pernikahan. Aku lihat raut wajah ibuku begitu cemas. Sejak saat itu, kedua orang tuaku terus-terusan nanya kepadaku, kapan aku nikah? Lama-lama aku stres juga, aku emosi juga, hingga aku hampir membentak mereka. Ibuku nangis dan dia berkata bahwa sepupuku yang lain sudah pada nikah. Sepupu dari ayah dan sepupu dari ibu. Sudah banyak yang menikah dan mereka lebih muda dariku. Ibuku sering ditanya terus sama keluarganya, kapan aku nikah? Aku menenangkan ibuku dan aku bilang sama ibuku bahwa aku juga pasti akan berumah tangga. Tapi untuk sekarang ini aku belum ada kepikiran untuk menikah. Ibuku dan ayahku memutuskan untuk menjodohkanku. Waktu itu aku santai aja. Ya udah, aku terima aja. Aku percaya pada pilihan orang tuaku dan pasti yang terbaik untukku. Beberapa hari kemudian aku dikenalkan dengan seorang laki-laki yang mereka akan jodohkan denganku. Namanya Zack. Jujur, waktu aku pertama kali melihat dia, aku langsung jatuh hati. Dia ganteng, putih, bersih, mapan, dan dewasa. Hingga aku yang kemarin tak memikirkan untuk menikah, aku langsung berubah, ingin menikah dengan dia. Zack dan aku beda 5 tahun, saat itu dia 30 tahun. Keluarganya pengusaha sukses, dan Zack laki-laki satu-satunya, dan kedua kakak dan 1 adiknya sudah berumah tangga, dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Zack menyuruhku berhenti bekerja. Aku bingung, kalau aku berhenti bekerja, siapa yang akan membantu ekonomi keluargaku? Aku kan tidak enak masa minta terus sama Zack. Tapi dia langsung mengerti kegalauanku. Dia langsung bilang dia mengizinkanku memberikan uangku kepada keluargaku.
Aku benar-benar merasa beruntung punya suami yang sangat baik. Waktu itu suamiku punya sahabat namanya Indra. Indra sering datang ke rumah bersama istrinya. Karena sering ketemu, akhirnya aku bersahabat juga dengan istri Indra, namanya Rani. Indra dan Rani sudah punya anak. Kami menikah di tahun yang sama. Bulan mereka kalau tidak salah sekitar 5 bulan. Kami sering traveling bareng-bareng. Pokoknya kami kemana-mana bareng. Setelah 3 tahun menikah, mertuaku meninggal dua-duanya akibat kecelakaan dan sampai saat itu aku belum punya anak juga. Suamiku mulai berubah. Dia menjadi dingin, dia menjadi pendiam. Awalnya aku pikir dia berubah karena sedih yang begitu mendalam karena ditinggalkan kedua orang tuanya di waktu yang bersamaan. Suatu malam suamiku bilang dia ada urusan dengan rekan bisnisnya di Bali. Dia mendak pergi ke Bali. Ketika aku berberes tasnya, aku menemukan sepucuk surat. Surat cinta. Surat cinta. Aku kaget. Surat dari siapa? Mesra banget. Aku kira ini dari mantannya dulu. Tapi setelah dilihat, ini bulan lalu. Seketika pikiran burukku datang. Jangan-jangan suamiku ke Bali dengan wanita lain. Zack tiap hari makin berubah. Dia jadi berani membentakku. Zack benar-benar berubah. Aku curhat dengan Rani, dia terus mencoba menghiburku. Suami Rani sering keluar negeri karena urusan bisnis juga. Suatu hari setelah aku bertengkar, suamiku pergi. Aku buntutin dia tanpa sepengetahuannya. Aku heran, kok dia malah ke rumah Rani? Kenapa dia main ke rumah Rani? Suaminya kan tidak ada di rumah. Aku mulai curiga, jangan-jangan mereka ada main. Tapi kok tega Rani sama aku? Ya aku lihat Rani dan Zack itu tidak terlalu akrab. Apakah mereka itu hanya berpura-pura? Aku buru-buru pulang dan mencoba menelepon Rani pakai telepon rumah. Tidak ada yang mengangkat sama sekali. Pikiranku mulai gak karuan. Beberapa hari kemudian aku tanya Zack, apa hubungan dia sama Rani? Zack hanya diam saja, dia anggap aku gak ada. Aku memberanikan diri datang ke rumahnya Rani, dan pembantunya Rani bilang, Rani kemarin diusir sama suaminya. Jangan-jangan suaminya sudah tahu bahwa Rani itu selingkuh dengan suamiku. Aku tanya sama pembantunya soal Indra, dan ternyata Indra juga tidak di rumah. Aku semakin yakin bahwa Rani itu selingkuh dengan suamiku. Aku langsung pulang ke rumah. Suamiku 3 hari tidak pulang ke rumah. Saat dia pulang, aku bertengkar hebat dengan suamiku. Dia bilang dia terpaksa menikahiku karena tekanan dari orang tuanya untuk segera menikah. Sakit hati rasanya. Zack pergi dan aku mengikutinya. Dia pergi ke salah satu hotel di Kemayoran. Tak lama suamiku masuk hotel, Rani datang ke hotel bersama anaknya. Benar dugaanku, Rani selingkuh dengan suamiku. Aku langsung lari dan menghampiri Rani. Rani kaget dan dia malah memelukku. Dia malah nangis duluan. Kenapa Rani? Apakah dia mau minta maaf? Aku sudah ditolak sama suamiku, ucap dia. Karena kamu selingkuh, tanyaku ketus. Enggak, aku enggak pernah selingkuh, jawabnya sambil menangis. Terus? Aku heran dan bertanya-tanya. Aku susah bilangnya sama kamu, tapi kamu juga harus tahu. Sebenarnya aku hanya ingin memastikan saja kecurigaanku dan suamiku menceraikanku karena pertanyaan itu. Jelasnya berusaha tenang. Pertanyaan apa? Tanyaku, aku benar-benar bingung. Aku mau bilang dari dulu sama kamu, tapi aku tutup dulu. Aku mau tahu dulu, baru aku akan memberitahumu. Dan semua kecurigaanku benar. Aku benar-benar nggak ngerti. Rani mengajakku untuk menabrak suaminya. Aku tidak tahu bagaimana caranya bisa masuk. Ternyata sepupu Rani bekerja di hotel ini dan ini. Kami membuat rencana. Kami sembunyi di samping dan sepupunya Rani mengetuk kamar suaminya. Kami menunggu hampir 10 menit hingga pintu ada yang buka. Rani dan aku mendorong pintu itu hingga suaminya terjatuh. Betapa kagetnya aku. Indra dan Zack telanjang bulat di kamar. Logikaku seakan berhenti. Ternyata Indra dan Zack itu ada hubungan. Mereka itu gay. Mereka pasangan kekasih, bukan sahabat. Ketika aku merasa jijik, najis aku melihat dia. Seketika aku merasa jijik, najis aku melihat dia. Rani menangis sejadi-jadinya hingga dia nyaris pingsan. Kami langsung pulang dan aku diajak sama Rani pergi ke rumah orang tuanya. Rani bercerita dia sudah curiga sejak awal mereka menikah. Tapi dia sempat tidak curiga karena suaminya bisa berhubungan bareng dengan dia. Aku juga tidak ada curiga sekali sama Jack.
Aku juga tidak ada curiga sama sekali dengan Zack. Karena kalau berhubungan badan dia biasa aja, gak ada yang aneh. Setelah itu aku bercerai sama suamiku. Saudaranya memohon untuk tidak bercerai dengan Zack. Tapi aku tetap ingin bercerai. Semua keluarga Zack sudah tahu perilaku menyimpang si Zack. Aku tidak memberitahu keluargaku kelakuan jijik si Zack. Aku hanya bilang aku tidak cocok sama dia. Tapi lama-kelamaan mereka semua jadi tahu. Dan orang tuaku meminta maaf kepadaku. Mereka merasa bersalah, tapi aku bilang sama mereka ini bukan salah mereka. Setelah itu aku resmi bercerai dan aku kembali bekerja. Aku sempat trauma tidak mau menikah lagi. Sehingga selama 5 tahun kemudian aku bertemu dengan suamiku yang sekarang dan aku menikah. Bang Rian, sungguh ini kita berada di akhir zaman. Apa yang ditakuti Nabi Muhammad SAW sekarang telah bermunculan. Memang mengerikan jika suami kita selingkuh, tapi lebih mengerikan ternyata laki yang kita cintai dan kita anggap suami, ternyata dia punya kelainan seksual. Jadi bagi para wanita, jangan hanya khawatir dengan suami nikah lagi atau selingkuh dengan perempuan. Banyak sekali di luar sana yang ternyata suaminya itu punya kelakuan yang menyimpang. Hati-hati. Zack dan Indra pindah ke luar negeri dan katanya mereka hidup bersama. Aku bukan mengintimidasi kaum seperti mereka, tapi ya memang dalam semua agama itu kan dilarang. Aku jujur ya benci dengan kaum seperti mereka. Terserah mereka bilang mereka itu juga manusia. Ya memang manusia. Aku tidak membenci orangnya, tapi kelakuannya. Tuhan aja membenci perilaku seperti itu. Iya kan Bang? Aku heran kok ada orang yang mendukung perilaku yang dibenci oleh Tuhan. Sama aja yang mendukung mereka itu melawan ketentuan Tuhan. Apakah mereka tidak sadar? Mencaci maki juga tidak boleh, tapi kita tidak boleh mendukungnya karena dua-duanya salah. Yang benar kamu ingatkan mereka supaya sadar, atau kamu abaikan aja. Bukan malah mendukung, memberikan mereka semangat untuk melakukan dosa. Menurut Bang Rian bagaimana? Apa pesan dari Bang Rian? Pesan dari saya, mungkin saya ingin sedikit ya, nggak membahas terlalu banyak, karena saya pikir ini kan seperti yang Dinda bilang tadi, ini kita sudah berada di akhir zaman, ya. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Saya bingung ya. Saya tidak menuduh, tapi saya juga heran kenapa banyak orang yang seperti dalam tanda petik support dukung mereka untuk bertindak seperti itu, ya. Dan sekali lagi saya juga setuju dengan Dinda bahwa hati-hati ya, teman-teman wanita yang sudah menikah di luar sana, bener-bener lihat perilaku suaminya. Ya kalau suaminya itu berselingkuh dengan perempuan ya it's okay lah ya, mungkin masih walaupun sakit tapi ya masih dengan perempuan. Tapi malah lebih menyakitkan lagi kalau suami kita itu berhubungan dengan lelaki. Sudah sakit hati, menyimpang pula 2 kali. Ya kalau menurut saya tidak ada yang benar, tidak dibenarkan itu memang ya. Jadi balik lagi, kita banyak-banyak beribadah, sudah akhir zaman ya, hati-hati ya, jangan mendukung, karena kalau kita mendukung sama aja kita sebahat, sama aja kita masuk ke dalam lingkungan mereka. Ingat ya, kisah Nabi Lut ketika mereka keluar kota, istrinya diajak, Nabi Lut berkata kepada istrinya, jangan lihat ke belakang ya, padahal itu sudah agak jauh dari kota. Istrinya melihat ke belakang, jauh loh, istrinya juga ikut terbakar karena kota itu terbakar ya. Jadi sama seperti itu, kalau kita tidak setuju jangan didukung, biarkan saja, karena kalau kita mendukung sama saja kita dengan sebahat berbuat seperti mereka. Oke teman-teman, itu pendapat saya Dinda, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan dan pemahaman. Teman-teman, sekian video saya kali ini, podcast bersama Riansyah. Saya tetap menunggu email dari teman-teman semua, cerita dan kisah yang menarik. Kalau nanti bagus, kita akan tampilkan di video saya, di podcast saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah, berikan komen dan like. Sampai jumpa. Oh iya, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan jangan sering-sering menyentuh muka. Oke, salam.